Saya. Ini aku pengen rekam tapi nganu ya. Nah, wes. Nah, apa namanya ya kita udah ini ya menjelaskan lagi. Terus nanti kita juga akan belajar bareng bagaimana sih login yang benar ya Mas ya. Login yang benar di aplikasi baik di web maupun lewat HP ya Mas ya, lewat mobile. Nah, karena di setiap apa ya web ataupun apa lewat PC terus lewat HP itu mempunyai caranya masing-masing, terus ada fasilitasnya masing-masing ya Mas, ada kelebihannya lah kayak gitu. Nah, tadi teman-teman silakan bisa diamati, bisa disimak ya untuk penjelasannya dari Mas Hafid ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham lagi karena bisa dijelaskan secara langsung ya kan. Nah, nanti juga bisa nih dipraktekkan juga ke akunnya mungkin kalau ada yang apa namanya belum mencoba. Nah, soalnya juga ada Mas yang belum mencoba ya kan. Nah, silakan dicoba. Terus nanti apa namanya untuk soal dananya ya sambil menunggu. Nanti syukur-syukur teman-teman kalau mau top up pun juga bisa ya nanti ke rekeningnya masing-masing. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa ini Mas bisa dimulai saja untuk apa namanya penjelasannya. Nah, silakan Mas David, tempat dan waktu Oke, saya persilakan. ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang join ini akunnya udah jadi apa belum? Kebanyakan udah ya? Udah. Udah ya. Gini teman-teman, kenapa saya buat Google Meet pada malam ini bersama Mas Vicky? Karena banyak dari teman-teman yang bingung tentang gunain aplikasi FAC ini yang fast. Nah, sama kok teman-teman. Dulu saya juga bingung awalnya gimana, tetapi bertanya dan mencari informasi. Sebenarnya kelas kemarin udah dibahas sampai cara belinya bagaimana, bisa dilihat recordnya yang kita share kemarin. Nah, mungkin saya akan mengulang lagi, memflashback biar paham dan teman-teman ketika nanti yang udah ada saldonya atau nanti mau transaksi bisa langsung transaksi. Oke, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan teman-teman share screen-nya? Oke, sudah. Ini teman-teman. Mungkin dari cara mendownload ya, teman-teman kalau mau lebih lancar dan lebih kayak profesional, teman-teman bisa menggunakan aplikasi versi desktop. Jadi nggak harus download, tapi nanti ada pilihannya mau di-download atau lewat webnya. Nah, teman-teman untuk download aplikasi Fast ini dapat dilakukan di webnya di facsekuritas.co.id. Nanti gini teman-teman tampilannya. Ketika dibuka, kelihatan ya, ini webnya ya. Nah, teman-teman bisa milih mau desktop atau web. Kalau misalkan desktop, teman-teman bisa lihat di layar akan menuju ke download dulu. Nah, nanti di-download menjadi aplikasi di PC atau komputernya teman-teman. Nah, untuk versi webnya, teman-teman di sini tinggal tanpa mendownload, cuma tinggal buka webnya bisa. Kelihatan ya, di sini ada dua pilihan antara fast
web online trading, dan fast syariah web online trading. Untuk membedakan akun syariah dan tidaknya teman-teman, itu kodenya di depannya. Kalau ada S-nya, biasanya kan AB dan SAB. Kalau S itu merupakan syariah tandanya. Jadi loginnya ke sini, yang syariah, dan yang ini yang konvensional. Nah, mungkin saya contohin ya teman. Semoga jaringannya lancar. Nah, teman-teman tinggal masukkan user ID-nya, terus passwordnya. Oke. Nah, ini tampilan versi web. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Oke. Ini tampilan webnya. Ini karena pasarnya lagi tutup. Di sini running thread biasanya sebelah kanan. Terus ya pada umumnya buy, sell, ordernya, terus akun kita. Terus gimana sih melihat login lagi dengan PIN itu ke my account, kita masukin PIN. Itu akan login ke akunnya teman-teman. Nah, itu tampilan tadi yang web. Terus ini tampilan yang di aplikasi mobile, bisa di-download di Play Store. Mas Rizky, untuk iPhone udah ada ya? Ya, iPhone udah ada. Udah ada juga. Jadi namanya ini First, pakai T ya, ini kurang T, Tayo. Asia atau Fast. Jadi logonya itu kayak Facebook. Bisa dilihat bisa di searching juga kalau yang belum download. Itu. Nah, gimana sih login lewat handphone? Logonya kayak gitu. Namanya aplikasi mobile itu mempermudah ya teman-teman. Fiturnya cukup lengkap, tapi tidak selengkap untuk versi di desktop atau webnya. Tapi teman-teman bisa melakukan hal-hal sederhana di handphone. Teman-teman bisa nih logonya kayak Facebook F. Nah, di sini masukkan ID-nya dan passwordnya. Ketika lebih baik tidak mengaktifkan Remember Me, karena biasanya kalau jaringannya nggak stabil, dipencet login, biasanya akan mengirimkannya tuh ke pajak di servernya itu lebih dari, misal mencet 3 kali, di sana langsung kebaca 3 kali bisa jadi. Makanya teman-teman sering ke lock akunnya, karena peraturan baru dari FAC untuk menghindari kejahatan cyber katanya, maka dibuat maksimal masukkan 3 kali salah, dan nanti ada aturannya untuk jenis password dan jenis PIN-nya yang bagaimana. Nah, ketika login, teman-teman nanti akan ada tampilan langsung masuk bisa. Terus gimana sih teman-teman untuk melihat akunnya teman-teman? Itu masuk ke Sign. Sign ini memasukkan PIN. Nah, di input itu aturannya juga sama dengan menginput password di awal. Jadi benar-benar hati-hati, perhatikan besar kecilnya huruf, angkanya gitu. Terus bagaimana cara melihat portofolionya? Itu dapat dilakukan di ini, teman-teman klik portofolio. Nah, ini tampilan portofolio.
di situ nanti ada gimana teman-teman mengetahui saldonya ada atau enggak. Nanti apa tertulis, karena teman-teman kemarin udah sama membuat itu kan 100.000 langsung masuk menjadi saldo. Kalau belum silakan di list, nanti akan kita proses. Terus nanti di situ ada current cash. Current cash itu menunjukkan saldo teman-teman. Terus cash T plus 2 itu menunjukkan transaksi diselesaikan pada 2 hari setelah terjadinya transaksi gitu. Terus limitnya di sini ada rasio limit, total value-nya berapa total yang dimiliki teman-teman. Terus activity-nya ada. Nah, kalau teman-teman udah beli saham, cara mengetahuinya udah masuk atau belum sahamnya itu di portofolio ini. Nah, di portofolio ini teman-teman bisa lihat saham teman-teman itu udah kebeli, dan kalau udah match kebeli itu masuk ke portofolio. Semisal ini bisa dilihat itu teman-teman di portofolio kode menunjukkan kode emitennya, terus lot nanti teman-teman beli berapa lot di sini, terus average ini harga rata-rata, last itu harga penutupan terakhir pasar buka. Nah, ini average value itu dari average kali lot, lot kali lot kali average, nanti masuknya ke average value, terus value-nya itu lot kali last, harga terakhir. Terus di sini ada P atau L, persentase dari ininya profit atau loss-nya. Itu menunjukkan berapa persen teman-teman profit atau loss. Nah, untuk aturan passwordnya sendiri itu terdiri dari 6 karakter kombinasi huruf dan angka, dan wajib diperbarui 1 bulan sekali dengan password yang baru. Jadi password yang baru ini nggak selalu setiap bulan tuh ganti dengan yang berbeda-beda ya teman-teman. Saya contohin tuh, misal Hafid 1, 2, 3, 4. Itu bulan pertama login, terus bulan berikutnya ketika diminta untuk ganti password, ganti lagi. Teman-teman tinggal diubah aja angkanya atau dibalik passwordnya gitu. Yang penting berbeda dengan password dari sebelumnya. Yaitu misalkan nih Hafid 4321 kayak gitu. Jadi untuk menghindari lupa password gitu dan memikirkan password baru nanti kebanyakan password jadi lupa gitu, mending kayak gini, bikin 2 password yang setiap bulan bergantian menggantinya. Begitu juga dengan PIN-nya, sama aturannya, minimal terdiri dari 6 karakter kombinasi huruf dan angka. Yang kedua itu wajib diperbarui 1 bulan sekali dengan PIN baru. Itu pergantiannya tuh sama dengan password. Jadi ketika teman-teman login langsung disuruh membuat password baru lagi loginnya. Nanti ketika masukin PIN juga langsung suruh buat PIN baru lagi. Nah, PIN ini gunanya untuk mengetahui kayak saldonya teman-teman atau masuk ke akunnya. Kalau password aja itu masuk ke akun FHC, PIN itu masuk ke akunnya teman-teman. Nah, kalau misalkan HP atau desktop atau webnya didiamkan selama 10 menit, maka otomatis terlogout untuk PIN-nya. Jadi harus masukkan PIN lagi. Teman-teman boleh masukkan antara password dan PIN sama, dan aturannya juga sama. Karena aturan dari FHC itu sekarang harus wajib huruf dan angka. Jadi samain aja nggak apa-apa. Atau misalkan passwordnya Hafid 1234 pada bulan ini, terus PIN-nya nanti Hafid 34321
dan ntar dibalik terus kayak gitu nggak apa-apa. Untuk seterusnya kayak gitu. Yang penting jangan nama, tanggal lahir yang udah tertebak itu jangan. Nah, teman-teman pernah ngalamin kayak gini nggak? Pernah, Kak. Pernah ya. Biasanya karena apa? Salah masukin PIN 3 kali. Uh, karena nggak ingat apa karena bagaimana biasanya? Nah, ini tuh salah satu tandanya akunnya teman-teman terkunci akan muncul notif gini. Ketika memasukkan passwordnya salah, maka begini. Begitu juga dengan PIN-nya. Terus gimana teman-teman ketika mengalami gini? Itu jangan panik. Terus hubungin, yang pertama itu hubungin admin dari FAC Sekuritas. Kalau teman-teman di sini udah masuk grup Telegram belum? Halo teman-teman, udah masuk grup Telegram belum? Udah, Kak. Udah ya? Udah, Kak. Ya. Belum, Kak. Karena Belum, Mas. nanti kalau belum, nanti bisa dicari di grup, ada linknya yang saya share. Di situ ada namanya telegramnya tuh grup Investrade FAC. Jadi itu dibuat oleh FAC sendiri dan dikelola oleh FAC. Di situ ada adminnya. Terus ketika teman-teman mengalami kelok akunnya atau mau ada keluhan apapun bisa hubungin adminnya via Telegram. Itu biasanya fast respon banget ketika jam kerja. Terus kalau belum masuk Telegram atau nggak tahu adminnya, teman-teman bisa hubungi admin di grup anggota. Nanti akan kita teruskan ke admin FAC Sekuritas. Bilang aja akunnya kelok dengan mengirimkan nama lengkap dan ID akunnya. Nah, nanti password dan PIN baru akan dikirim via email teman-teman. Jadi nanti teman-teman pas pada hari itu atau hari kerja itu akan menerima password dan PIN baru untuk login lagi. Itu. Nah, untuk nanti untuk password dan PIN-nya lewat emailnya masing-masing. Jadi biasanya langsung masuk ketika udah dikabarin oleh adminnya. Nanti teman-teman masuk dengan password dan PIN yang bawaan dari email itu. Terus nanti kalau nggak ada disuruh ganti, teman-teman ganti aja nggak apa-apa. Atau biasanya langsung ada notif untuk mengganti lagi, tidak kayak login pas awal ketika akun teman-teman jadi gitu. Mungkin saya praktekin untuk yang versi ini ya. Ini versi untuk yang aplikasi yang di desktop. Jadi sama, kalau di desktop nggak ada pilihan itu konven atau syariahnya, jadi masukin ID-nya aja. Semoga masih bisa dibuka karena biasanya sekuritas itu akhir pekan akan melakukan ini maintenance.
Ada yang ditanyain nggak teman-teman sampai sini? Sambil menunggu nih login. Ada yang pernah ngalami Valet connect to server nggak? Nah, ini tampilan. Halo, halo. Cek, cek. Mas David, suaranya hilang. Halo, Mas David, suaranya Suara terputus ya. gimana ini? Paketnya Pak apa? Oh ya, paketnya Pak Nadim tadi terputus. Pak Nadim. Oke ya, saya lanjutkan ya. Sorry. Tadi ada yang telepon. Nah, mau pakai pakai nih nganunya Pak Nadim ini. Ini perlu paket dari Pak Rektor ini kayaknya. Nah, udah kelihatan belum? Ini sampai login ya. Ya. Sampai sini. Nah, Nah, ayo teman-teman yang lain ayo diaktif ya. Jadi biar tahu nanti kan yang belum tahu itu di mana ya kan, biar nanti untuk enak. untuk login di desktop tuh kayak gini. Tampilannya lebih bagus, lebih berwarna ya daripada di versi web tadi. Ini menu-menunya lebih berwarna dan lebih lancar juga menurut saya ketika pakai desktop ini. Misal ini mau buy, tadi kan udah harus diinput dulu PIN-nya. Gimana cara inputnya? Itu ada di menu portofolio, diklik aja nanti akan disuruh masukkan PIN. Nah, ini akun saya ya. Mesake ya, nggak ada cash-nya ya. Misal mau order, ini karena pasarnya udah ditutup ya. Di sini ada stok kode, teman-teman masukkan aja kode emiten yang diminatin. Misal apa sekarang friend yang katanya mau arah 3 hari 3 malam kata Pak Isan. 5G. Nah, friend itu di sini tuh bid offernya. Teman-teman bisa lihat bid offernya. Gitu. Nah, untuk sessionnya ini teman-teman bisa pilih. Itu mau kita tuh ketika ngorder send itu mau 1 hari itu atau per session. Jadi di bursa itu ada 2 sesi kan, sesi 1 dan sesi 2 gitu. Nah, price-nya teman-teman bisa milih dari tinggal klik aja di harga bid offer-nya. Nanti akan berubah sendiri. Terus ini volumenya, teman-teman mau beli berapa di harga itu, nanti di sini akan muncul value-nya atau nominalnya berapa. Betul. Terus di sini offer itu ya. cash-nya ya. Cash-nya teman-teman harus menyesuaikan juga, jangan di sini ada 34.000 tapi teman-teman belinya Unilever gitu. Jadi nggak bisa teman-teman, harus sesuai sama cash teman-teman yang udah punya gitu. Nanti tinggal desain aja.
Nah, nanti ada konfirmasinya bahwa akan beli friend pada harga sekian dan lotnya sekian gitu. Nah, tahunya nanti di sini. Kemarin udah dicontohin pas Jumat kemarin itu bersama Mbak Nira. Itu kan udah praktek jual beli juga. Kalau teman-teman nanti bisa dilihat juga di recordnya. Di sini ada statusnya nanti masih open, terbuka, atau udah match. Itu. Nah, itu untuk beli. Sell juga sama kayak gitu. Jadi jangan salah ya, kalau di web ini udah dibedain antara buy dan sell. Warnanya juga udah beda. Ada beberapa kejadian atau cerita bahwa pernah mau beli malah jual, mau jual malah beli, kayak gitu ada juga. Nah, di FH ini udah beda-beda menunya tersendiri gitu. Sama juga ketika mau jual, tinggal masukin saham yang teman-teman miliki di portofolio tadi, terus sessionnya dipilih, mau dijual di harga berapa, terus berapa lot yang mau dijual, itu nanti tinggal send aja. Nanti ada konfirmasinya lagi, tinggal di OK aja. Nah, gitu ya teman-teman. Ini kalau syariah ada kayak gininya. Selalu ada notifnya. Ini karena nggak ada duitnya ya teman-teman. Transaksi Anda ditolak karena termasuk ba'i al-maksuf. Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Tuh. Ketika teman-teman membeli saham yang tidak masuk dalam daftar efek syariah, nanti juga ada notifnya kalau akunnya syariah gitu. Terus ini ada menu-menu lainnya juga. Mau market, terus mau analisis juga bisa. Terus di sini order menu ada custom, ketika mau narik duit teman-teman ke rekening pribadinya, fund withdraw. Ketika teman-teman deposit agar di aksesnya lebih cepat, teman-teman gunain ini fund deposit. Nah, ini dikirim aja. Ini jadi ke emailnya, langsung ke emailnya FHC nantinya, biar langsung konfirmasi bahwa kita telah deposit gitu sebesar berapa, nanti akan lebih cepat masuk saldonya. Ini untuk chartnya, teman-teman bisa analisis di sini menggunakan indikator-indikatornya. Untuk indikatornya nanti dibahas untuk selanjutnya ya. Mungkin Jumat besok ya, Pak Mas Rizky, untuk fundamental ya. Benar, kita pendalaman dulu ya. Kalau untuk melihat izin menambahkan Mas David. Nah, Boleh ya. Nah, tadi ini ya untuk fund apa tadi? Sing kita hubungi admin tadi untuk pembayaran. Deposit. Nah, fund deposit itu. Nah, kalau teman-teman pengen apa ya cepat ya untuk saldonya nambah, nah itu lewat aplikasi yang di PC ya Mas. Kalau di HP nggak ada ya. Nah, kalau di HP nggak ada. Di HP nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau pengen apa ya, sabar gitu ya Mas ya, nunggu itu 2 hari maksimal paling cepat. Maksimal 2 hari. Tadi jangan ini nanti kira-kira habis transfer terus langsung dicek ternyata nggak ada, terus panik ya kan. Nah, itu enggak. Jadi dana teman-teman tetap ada. Tapi kalau bisa minimal top up-nya ini ya 100 ya Mas. Kalau dulu ada anggota yang isinya top up itu 50 itu nggak masuk. Tapi setelah ditambahin 100 masuknya 150. Nah, itu. Untuk minimal enggak tuh. Yang pernah aku alamin juga untuk fund deposit itu biasanya maksimal 2 hari. Ketika aku deposit hari itu, terus kirim fund deposit
ke FAC, hari itu juga masuk langsung ditindaklanjuti karena kita udah memfollow up ibaratnya Hmm. FAC-nya Jadi langsung sendiri ya Mas? gitu. Ah, Langsung ya. Nah, ya siap. di sini lengkap juga teman-teman bisa analisis mau dari segi fundamentalnya, nanti ada laporan keuangannya juga, terus smart order, trailing stop itu ketika teman-teman membatasi loss-nya atau tergantung sih mau ya enggak. Nah, ini ini tuh smart order dari FAC ini bagi teman-teman yang nggak selalu menatap di layar atau ada kesibukan. Jadi ketika nanti teman-teman pasang harga berapa, terus jumlahnya berapa, saham apa nanti bakal kejual pada harga yang telah kita set harganya gitu. Begitu juga order lead. Mau kalau order lead ada dua pilihan, buy atau sell gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana teman-teman? Ada yang tanyain nggak? Mas mau Ah, tanya, tadi kan saya terlambat masuk. Itu masuk lewat desktop itu gimana caranya, Mas? Lewat desktop ya. Tadi ada dua pilihan. Jadi ketika teman-teman klik ini webnya FAC. Nanti kalau desktop ini akan kearahkan ke download. Jadi nanti akan di-download dan aplikasinya ada di komputer, jadinya kayak gini. Atau laptop. Itu. Berarti nanti pas di download desktop tuh nanti aplikasinya langsung di laptop gitu ya, Mas ya? Ada dua pilihan. Kalau pakai komputer, yang pertama tadi download, nanti jadi aplikasi di laptopnya. Terus yang kedua itu versi webnya bakal kayak gini. Ini versi webnya, teman-teman. Jadi bisa login webnya tanpa mendownload gitu. Nanti ada dua pilihan untuk konven dan yang syariah. Jadi disesuaikan dengan akunnya. Kalau syariah bertanda depannya ada huruf S-nya, itu menunjukkan syariah kodenya. Gitu. Terima kasih, Mas. Ada lagi ya? Nah ini teman-teman juga jangan ada yang tanya juga kadang kok saya buka pasarnya nggak gerak gitu. Jadi di Bursa Efek Indonesia jam perdagangannya itu harinya itu Senin sampai Jumat. Nah Senin sampai Jumat tuh hari nggak ada tanggal merah atau libur nasional itu buka. Terus sesinya itu ada dua. Sesi satu itu dari jam 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Nanti jeda, tutup, terus dilanjut sesi 2 pada jam 1, jam setengah 2 sampai jam 3. Gitu teman-teman. Ini pakainya waktu Indonesia Barat. Ini jam pasar buka saat pandemi ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita utamain pertanyaan tentang akun dulu ya teman-teman. Monggo kalau Yo silakan yang ingin ditanyakan. Mumpung kita secara langsung ya Mas ya, walaupun dia masih online ya kan. Nah, jadi ayo teman-teman silakan, kami persilakan, sangat dipersilakan sekali ya untuk bertanya. Lebih baik bertanya daripada nanti di suatu saat malah kebingungan ya Mas ya. Nah, mungkin kalau ya pas pengurusnya bisa
pas respon ya Mas ya. Tapi kadang Ya. juga ada kesibukan lainnya, jadi juga kadang mungkin chatnya ketimbun ya kan Mas ya. Nah, itu tadi ya Mas, Mbak semuanya. Terus tadi juga jangan lupa ya saldonya harus ada ya Mas ya. Kalau ketika mau Ya. beli ya Mas ya. Nah, kalau nggak ada ya mau beli apa? Berarti kayak mau jajan lah, mau jajan nggak ada duit ya. Paling Ya nangis. nyuci piring gitu. Nah, beli ya. Nah, ya Ada gitu. pertanyaan nggak? Nah, Ada waktu sampai terlagi nih ya. 30 menitan lagi lah. Nah, Sampai 19.45 ya. 19.45 ya Mas Ayo ya. bro, 15 menit ada lagi nih. 16 menit lagi Nah, sebelum kita tutup. nah, Sekarang pertanyaan tentang akun dulu deh. Kalau nggak ada nanti nah, kita sharing-sharing aja lah nah, cerita-cerita 16 menit lumayan tuh. ya, dihitung sampai 10. 1, 2, 3. Mau nanya Kak? Ya, Nah, oke, sip. Mantap. Saya Lanjut. Mas mau tanya. Wih, oke. Siap. Kan tadi kan itu klik desktop OLT kan langsung ke download sendiri toh. Lah ini data klik tapi nggak keunduh-unduh. masa iya? Wis aku udah laptop juga nggak ada. Biasanya kan ada tulisan itu kan downloadan yang di bawah itu yang show all. Lah ini nggak ada. Tapi barusan saya bisa udah download nih. Bejal Mas, pas Kalau tak web klik itu OLT-nya, nanti balik ke awal gimana? kalau web OLT-nya udah dicoba belum? Web OLT yang desktop OLT Web. yang mana? Kan kalau lewat komputer ada dua tuh, web sama desktop. Oh, berarti buka dua-duanya. Enggak, ada dua pilihan. Kalau mau download, Oh, yang biar satu apa ada yang satu? aplikasinya, web OLT. OLT. Ya, web OLT. Teman-teman Aku nanti setuju. Nih Mbak apa? Hare ya. Lanjut. Nah, kayak gini loh. Kalau mau di-download yang desktop OLT, share screen-ku kelihatan nggak? Iya, ini pengen Kelihatan nggak, Pak? download Mas, tapi kok pas diklik balik lagi Nah, nggak keunduh. maksud, iya. Halo. Oh, ini harusnya bisa ya. Tuh. Mana sih tak itu Wah, tak aku rekamin, download tak nih. video. Nih loh, Iya Kak, sama punya aku juga ada belum tulisannya masuk. FAST. Terus, Hmm. Iya Ini Kak, loh, kelihatan kan? dengerin Aku mana? ngeser ya. Nah, aman ya. Nah, dia loading tuh ini 8,7 MB. Nanti kalau dia udah selesai, nah ini aku ada tulisan K1 itu karena ya sebelumnya aku udah download gitu. Nah, Itu ya bisa K1 teman-teman. itu ya. Nah, mungkin koneksinya Ya nanti tinggal diikutin aja instruksi untuk. Putus Nah, enggak tak kirim di grup bisa putus. nggak ya? Ya, kirim aja di grup coba. Nah, berarti, kita lanjut. Ya, ada lagi ya? Mas, Tadi Miftahul Jannah. panian loh Mas. Ya, Meftaul. Itu Kak bisa dijelasin lagi nggak cara waktu masuk ke akunnya lagi dari yang pernah ke kunci gitu. Kan dia dapat ini lagi pesan email lagi itu gimana Kak? Coba bisa diulangi lagi nggak jelasinnya? Oke. Ya. Sudah kelihatan? Tidak kelihatan Kak.
Tadi kan kalau kekunci itu ada 2 pilihan. Hubungin admin FHC atau hubungin admin grup anggota. Ini salah satu aja ya teman-teman, biar nggak double. Ntar ke reset semua. Masuk datanya 2. Kalau ke reset kan kayak gini. Kayak gini kan, ke reset. Ke log. Iya, Kak. Nanti akan nerima email dari FHC ke email pribadi teman-teman yang didaftarin. Untuk masuknya sama aja. Masuk, login lagi kayak yang awal, tetapi dengan password yang dari email. Nanti kalau diarahin untuk ganti password, diganti aja dengan password yang diinginkan biar mudah ingatnya gitu. Begitu juga dengan PIN-nya. Nanti masukin PIN-nya sesuai dengan email yang tertera di email PIN-nya. Nanti kan ada 2 password dan email ketika reset gitu. Mungkin selalu ngalami failed connect to server ya? Iya nggak, Mbak Miftahul Jana? Baik, Kak. Kalau pernah ngalamin failed connect to server, jangan diklik terus-terus. Dicoba login terus. Itu karena mungkin jaringannya nggak stabil. Terus coba kalau loginnya pakai desktopnya atau webnya. Akan lebih stabil dan lebih lancar sih. Ada pertanyaan lagi nggak tentang akun? Nanti teman-teman bisa lihat recordnya untuk lebih detail transaksi saat pasar buka itu di rekaman kemarin yang Mas Tata sama Mbak Nira itu udah lengkap banget, cara jual belinya langsung ada di situ live saat pasar buka. Ada pertanyaan nggak? Mas mau nanya, Enggak, Kak. ini kan banyak Banyak apa nih? ini kan banyak yang saldonya masih belum ada tuh. Itu nanti saldonya ada pas kapan? Jangka waktunya gitu mungkin? Mas Tata? Ada Mas Tata nggak? Enggak, ini kan saldonya banyak yang Halo. belum Ada masuk. masalah itu, Pak. Gitu, Mas. Gimana? Untuk proses saldonya ke FHC-nya Oh iya, yang belum masuk. untuk mohon maaf sebelumnya ya, untuk proses saldonya sedang di input oleh FHC sendiri karena mungkin terlalu periode sangat banyak yang membuat akun. Banyak yang upan akun, Pak. Ditunggu dulu aja ya. Karena kan nggak harus dari UAD aja sih, Pak. Iya. Oh iya. Biasanya Jadi kita juga nunggu dulu nih ya. Kalau biasanya minggu juga ini mungkin karena insya Allah minggu depan mungkin udah terinput semua. Ditunggu saja dulu. Mungkin sekarang teman-teman ya fokus dulu, belajar dengerin dulu supaya tidak dengerin dulu Mas Hafid jelasin bagaimana login ke akunnya biar tidak terjadi kesalahan terus. Oke, lanjut Mas Hafid. Terima kasih. top up udah bisa ya? Mas Tata. Top up sendiri lagi udah bisa ya? Gimana Mas? Walaupun saldonya belum Sudah masuk, bisa. kalau mau top up bisa ya? Bisa. Oke. Kalau nggak sabar nunggu FHC karena kan FHC langsung berhubungan dengan bank sesuai dengan RDA-nya dengan Bank Panin. Itu biasanya karena dari pihak banknya juga belum memasukkan transaksinya gitu.
Ada lagi nggak? Mas, mau nanya lagi? Ya, nggak apa-apa. Bagus, suka aku kalau bertanya terus. Tadi belum jelas tentang yang kalau ngisi saldo itu kalau dari bank kalau nggak salah ya, itu nanti lama ya masuknya. Terus cara cepatnya tadi kayak gimana, Mas? Maksimal ini 2 hari kerja, 2 hari saat jam kerja. Oke, aku share screen ya. Nanti di menu itu hanya ada di menu web sama desktop. Jadi di menu nanti di order menu, fund deposit. Oke, terlalu banyak. Order menu, terus fund deposit. Itu di situ langsung ke pihak FAC-nya itu tertulis tuh kepada yang terhormat bagian keuangan PT FAC Sekuritas Indonesia di tempat. Jadi kita mengirim surat ke FAC-nya untuk segera diproses. Itu kita masukin ininya, jumlah nominal top up kita, terus tanggal berapa kita top up, habis itu tinggal kirim aja suratnya, nanti akan diproses. Itu untuk follow up biar lebih cepatnya diproses saldonya kita. Gitu. Udah jelas belum? Oh, jadi misalnya nanti kalau kita top up nih, kan masa masuknya 2 hari kerja. Nah, kalau misalnya pengen cepat, jadi kita ngirim surat gitu ya, Mas ya? Iya. Kalau nggak ngirim surat juga nggak apa-apa, nanti masuk juga kok. Iya, maksudnya kalau pengen cepat gitu ya. Iya. Makasih, Mas. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, silakan teman-teman tanya apapun lah. Selain akun, nggak apa-apa, yang masih bingung. Ada pertanyaan nggak? Nanti ada Mas Tata sama Mas Rizky nih jawab. Ya, gimana? Ayo, bisa yuk. Mau tanya materi nggak apa-apa teman-teman. Mas Rizky sering share materi. Ya, jadi gini teman-teman ya. Itu materi yang saya share di grup ya, silakan bisa teman-teman baca ya. Jadi jangan sekedar apa ya, di scroll aja ya. Jadi itu ada nilai-nilai pembelajarannya. Nah, jadi teman-teman diamati dan dipahami ya, karena itu nanti akan ada berseri. Nah, dari perencanaan dari pengurus KSPM untuk babnya itu ada 4 bab dengan total 21 materi. Nah, jadi saya berikan itu yang ringan-ringan dulu ya. Jadi tidak saya berikan yang langsung menganalisis berat-berat tidak ya. Jadi saya kasih pandangan dulu untuk dasar-dasarnya ya kan, kayak kemarin yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Ayo apa ayo? Nah, ayo pasti lupa kan. Nah, yang pertama apa? Ayo. Nah, yang pertama itu tentang pengertian ya istilah-istilah yang ada di pasar modal. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman juga istilah-istilah itu juga harus dipahami ya. Jadi ada orang yang bilang TP itu apa? TP itu target profit. Terus misalnya cut loss, nah cut loss itu apa? Nah, kayak gitu. Terus yang kedua kemarin bahas tentang psikologi ya. Psikologi investor ya kan. Nah, jadi trader sing. Nah, sebenarnya trader sama investor sama, hampir sama ya. Jadi cuman dia bedanya di jangka waktunya saja ya kan. Kalau di trader itu trader pendek, terus investor itu jangka panjang ya kan. Nah, terus juga kita kalau jadi investor atau jadi trader itu juga jangan apa ya, terlalu berambisius dan semangat ya. Mungkin takutnya nanti ada apa namanya, tiba-tiba langsung turun atau gimana, nanti malah kita apa ya, melakukan kerugian. Jadi kayak
ya bisa diterapin masing-masing sih sebenarnya. Tujuannya awalnya berinvestasi seperti apa ya kan. Kalau mau di combine pun juga boleh ya kan antara investor sama trader ya Mas Hafid ya. Nah, Mas Hafid ini trader nih. Dia jago banget nih menganalisis. Nah, besok bisa nih sharing ya Mas ya. Nah, itu Amin. juga di investasi itu juga nggak selamanya langsung untung ya Mas ya. Tapi ada jalannya. Kayak nyungsrep di mana Mas? Teman-teman bisa lihat tadi itu akun aku loh. Bocor. Nyungsrep di apa Ada NT ya yang Mas ya? Nah, NT. Tapi ya itu ya apa namanya ya dia turun ya, ya mungkin nanti bisa ada kemungkinan dia bisa naik kayak gitu. Terus juga aku juga sebenarnya juga nyungsrep sih, tapi nggak terlalu banyak sih ada di Army sama CPRI. Nah, itu dulu ya masih awal-awal mungkin belum tahu ya kan. Nah, tapi sekarang juga terus bisa lebih berpikir ya Mas ya. Mungkin investasi itu di perusahaan yang ya kita tahu perusahaannya ya kan, tahu produknya apa ya. Nah, kayak gitu. Kalau apa namanya untuk transaksi, tapi juga ada yang untung ya Mas ya. Tapi kalau dihitung di total-total kayaknya tadi cuan itu. Nah, jadi ada PL-nya itu kayaknya nutup lah ya. Nah, jadi teman-teman silakan nih yang mungkin yang akunnya udah jadi ataupun belum jadi, diincar dulu ya Mas ya. Perusahaannya apa ya kan. Nah, terus untuk lihat-lihat tuh ada aplikasi namanya Mas RTI ya. RTI. Nah, ada RTI Di bisnis. RTI juga ada virtual trading teman-teman. Nah, virtual trading itu apa Mas? Jadi kita trading dimodali dengan trading bohongan gitu. Trading bohongan ya, dikasih saldo berapa Mas? Lupa. 100 juta apa ya? Nggak tahu. Nah, ada nanti teman-teman bisa coba aja, coba-coba gitu. Mumpung coba-coba duitnya bukan duit beneran gitu, ibaratnya kayak monopoli. Iya. Nah, Soal kayak analisis gitu, bener nggak analisisnya gitu. Nah, bisa dipraktekkan ya Mas ya. Nah, itu. Terus juga mungkin teman-teman ada kompetisi apa, tapi untuk apa ya? Tentang analisis itu juga bisa ya Mas ya dilihat dari mungkin di YouTube ya Mas ya. Nah, atau mungkin buku-buku pasar modal ya kan. Nah, nanti juga sudah tak kirim ya untuk tadi sore untuk apa namanya belajar tentang apa ya teknikal ya. Nah itu juga bisa dibaca-baca. Nah kayak gitu, entah Mas. Nah kalau Mas Hafid ini geraknya nggak cuma di satu sektor aja nih. Nah Mas Hafid punya berbagai sektor ya Mas ya. Kan udah diajari sama Mas Rizky, jangan naruh telur dalam satu keranjang. Misalkan tadi NV-ku pecah, yang lain juga nggak pecah. Nah, nutup lah ya. Nah, gitu. Tapi juga jangan takut juga ya Mas yang. Kalau takut ya kapan mau majunya ya kan? Ya kan? Ya itulah tadi ya kayak dulu yang pernah saya sampaikan high price, high return, low risk, low return. Nah, apabila ya kamu pengen mendapatkan yang besar, yang tinggi ya berarti kamu harus siap menanggung resiko yang besar juga. Nah, gitu. Terus juga yang penting yang saya pesan juga ya itu kan kalau kita investasi di saham itu kan bisa harganya bisa naik ya kan. Tapi kalau kita investasinya di tabungan mungkin ya itu akan berkurang terus ya Mas ya. Karena biaya admin ya kan. Terus ada mungkin pajak. Nah, yang kita apalagi sekarang BI rate turun loh. Apa Mas? BI rate. Nah, apalagi turun tuh. Nah, berarti biaya itu. Acuan bunga, suku acuan bunga kan karena Indonesia kan resesi juga kan, jadi Bank Indonesia menurunkan suku acuan bunga. Nah, itu apa Mas pengaruhnya Mas? Tentu ada positif dan negatifnya. Positifnya untuk yang meminjam di bank bunganya nggak gede, tapi untuk yang duitnya ada di bank untuk bunganya menjadi kecil. Ya, nah, tapi cuma kecil berapa persen gitu ya kan. Nah, tapi kalau di investasi, wah bisa mau naik 50% ya, yuk ya kan. Nah, ya saya kemarin ya beli ini PPRO.
Nah, di harga nyungslep, harga nyungslep. Harga 50. Nah, sekarang udah jadi 100 ya. Nah, jadi beruntungnya 100% ya Mas ya. Nah, itu kalau punya 1 lot ya kan. Nah, kalau punya 10 lot, 100 lot misalnya ya. Nah, jadi banyak ya kan. Nah, Oke. kayak Ada gitu. pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Oh, mungkin sambil kita ngobrol ini mungkin ada yang mau tanya ya kan. Teman-teman mau nanya dong, lebih suka sharing tentang pengalaman atau materi? Diam. Nah, Dua-duanya, Kak. Dua-duanya. Mm-mm. Tapi kalau ada Tapi materi itu dibaca kan? aku udah jadi loh, Kak. Getet, Kak. Pengen itu, pengen apa meraktekin langsung. Masa dari kemarin mau lihat tok. Sabar Bu Tejo, sabar. Aku selalu pengen, ih, videonya kapan? KSPM Nah, ini kayaknya. Ada nggak teman-teman? Jangan lupa ya, minggu depan kata Mas Tata, insya Allah kalau saldo yang belum masuk, akunnya udah ada yang jadi lagi. Terus Jumat insya Allah akan membahas fundamental bersama dari FHC Sekuritas. Mantap kali. Nah, Mas, gitu ya. pasti nggak sabar ya. Nah, pokoknya kita saksikan terus ya. Itu juga stay tune juga di Instagram kita ya Mas ya. Instagramnya Teman-teman apa? kalau nanya Yuk, di grup, insya follow ya. Allah akan dijawab kok. Tanya aja di grup nggak apa-apa. Tapi Di tidak grup. untuk pertanyaan yang berulang-ulang ya. Serasa itu penting dan ada manfaatnya buat teman-teman, teman-teman bisa save atau dibintangin gitu. Ya di favorit ya Mas ya. Nah, Tuh. betul. Nah, Mungkin itu Mas Rizky dari saya, nanti kapan-kapan insya Allah lah kita adaan kayak gini, ya, ada interaksi. ya ada Tuh. lagi ya. Uh, Nah, oke. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Hafid, Mas Tata yang sudah apa namanya memandu acara pada malam hari ini ya. Nah, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahatnya teman-teman ya kan. Tapi ya gimana lagi ya, mungkin slownya malam ya karena kalau siang kuliah, sore tidur ya kan, pagi nyuci misalnya ya kan, ya berarti kan mas malam ya kan. Ya mudah-mudahan tetap kembali ke apa ya niat awal teman-teman semua ya kan. Dulu kita udah wawancara ya, jadi teman-teman niat investasi ya kan, serius untuk bergabung dengan KSPM ya kan. Terus apa namanya ya akan belajar dengan baik ya. Silakan itu di apa ya dipegang teguh ya kan, karena insya Allah untuk pasar modal ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin sekarang belum ngerasain ya kan, tapi insya Allah di masa yang akan datang itu pasti akan merasakan. Contohnya juga pun ya dari saya dulu awalnya juga nggak tahu ini apa pasar modal itu, ini mungkin bodong apa tipu-tipu ya kan. Nah, tapi setelah saya ikuti terus saya coba ya kan, terus juga untung ya itu kok saya jadi ini. Wih, ya, lumayan ya. Nah, terus juga saya juga sering ya ikut-ikutin ini apa acara-acara baik dari FAC maupun dari BEI ya. Kalau di Instagram juga banyak ya Mas ya, ada bursa efek dari berbagai banyak daerah itu teman-teman. Apalagi live IG menjanjikan ya. hadiah. Nah, itu ikutin, tapi sebenarnya awalnya kita jangan mengharapkan hadiah dulu ya, tapi nanti kita dapat materinya ya kan. Tapi kalau dapat hadiah ya alhamdulillah ya Mas ya. Nah, kayak Mas Hafid nih kemarin dapat top up ya kan 1 juta ya Mas ya dari Alhamdulillah. BRI ya, terus dapat apa souvenir juga ya Mas ya. Ya. Wah, kan alhamdulillah itu ya, ikutin aja kan daripada ikutin akun yang nggak jelas ya kan Mas ya, mending ikutin BI ya kan. Nah, terus kita lihat itu sering-seringnya bagus-bagus itu, juga bisa follow-follow juga yang pasar modal syariah ya kan. Nah di sana juga diajarin bagaimana terus apa aja saham-saham yang syariah ya kan. Nah tapi teman-teman silakan membuka apa ya, membuka mindsetnya lagi ya Mas ya, juga membuka mindset yang
lebih baik lagi ya kan, niatnya belajar, niatnya untuk masa depan bisa nabung ya kan. Syukur-syukur kalau misalnya mau jadi trader ya bisa belajar secara maksimal ya kan. Nah, semua itu kita kembalikan ke teman-teman. Jadi kita cuman apa ya, memfasilitasi ya Mas ya, lebih Ah, anunya memfasilitasi, membantu, mengarahkan ya kan. Semua keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing. Entah itu jual, beli ya kan. Nah, itu di tangan teman-teman. Kita nggak tahu ya, maksudnya passwordnya teman-teman, pinnya teman-teman ya kan. Jadi kita nggak bisa nih ngakses ya kan. Jadi di sini kita alhamdulillah ya investasinya ya bukan investasi bodong ya Mas ya. Nah, ah, naik turunnya memang pasti ada ya kan. Tadi kan dulu pernah saya jelaskan juga ya, untuk investasi bodong itu ya ketika dia menawarkan kenaikan yang signifikan ya kan. Nah, itu teman-teman juga alhamdulillah ini harus bersyukur ya karena gabung di KSPM WAD jadi eh, terarah ya kan Mas ya, yang arah yang benar gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya, dari Mas Safi dan dari Mas Tatam. Terima kasih pada teman-teman semua atas partisipasinya sudah ikut gabung di acara malam hari ini. Mungkin apabila ada salah oh dan iya. kata dan kilaf dari kami, gimana Mas David? Tanggal 28 ada acara ya katanya Pak Rizky yang isi ya. Mungkin bisa Oh diinfokan iya, tuh. ya. Tanggal 28 juga alhamdulillah insya Allah nih KSPM WAD akan berkolaborasi dengan HMTK. HMTK itu adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Samahdallan. Nanti akan saya share juga untuk link-nya. Nanti silakan teman-teman bisa gabung, mungkin bisa lihat juga presentasi dari apa namanya KSPM WAD dan mungkin bisa membuat menambah ilmu lagi ya Mas ya. Nah, untuk acaranya juga free kok. Tinggal siapin paketnya Pak Nadim aja. Nah, siapkan paket ya kan. Nah, tapi kan ilmunya ada ya kan Mas ya. Tadi kita Iya nggak dong. sia-sia. Nah, ada lagi Mas Afid mungkin nambahan? Udah, Nah, sudah. udah. Cukup. Nah, oke siap. Mungkin ini dari kami ya. Mohon maaf juga agak berisik ini karena saya sedang di luar karena sambil mengerjakan ada sebuah pekerjaan yang harus saya selesaikan. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Senin Jumat ya, Jumat depan.